Halo, Assalamualaikum. Saya Baby Yuwono. Pagi ini mau ngajak ngobrol tapi nggak sendirian. Ada adik saya yang jagoan psikologi. Halo, Namanya Ine Pramundita atau Ine Musyanto. Iya, oke. Teman-teman, kita ngobrolin sesuatu yang mungkin dialami juga atau pernah dialami ya, atau akan dialami. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat tentang mertua dan menantu, hubungan antara mertua dan menantu. Punya mertua kan ya, Mbak Ina? alhamdulillah ada. Punya ya. Saya juga punya mertua, saya juga punya mantu, tapi Mbak Ina belum punya mantu. Belum punya mantu. Oke, sekarang kita ngobrol sama Mbak Ina tentang hubungan mertua dan menantu itu yang sebaiknya kayak apa atau dimulainya kayak apa gitu ya. Kan biasanya gini ya Mbak Ina ya, kalau yang masuk ke sebuah keluarga itu kan menantunya ya, kan menantu masuk ke sebuah keluarga besar, baru ya, keluarga besar. baru. Betul. Terus berarti kan dia orang baru yang masih canggung lihat kiri kanan. Kesian nggak sih? Kesian ya. Iya, sepertinya kalau kasihan itu serasa masuk ke dunia yang penuh dengan gitu ya. Sebetulnya sih nggak kasihan, tapi memang saya setuju sama. Maksud saya perlu dibantu. Ya itu, nah betul, itu saya baru mau bilang bahwa saya setuju dengan Bu Baby bahwa itu sebetulnya adalah sosok yang harusnya kita rangkul, sosok yang harusnya kita bantu, gitu. Jadi pengalaman saya yang terdekat justru selain diri saya pribadi, saya ngelihat si ibu di samping saya ini, beliau kalau terhadap menantunya itu punya range pemahaman, kemudian pengertian. Itu kasih sayang itu beli-beliin. Betul, itu besar karena kami ini kan emak-emak yang suka jalan gitu. Kalau dulu mikir diri sendiri gitu kan ya, diskonnya apa, barangnya apa. Kalau sekarang enggak, sekarang selalu bilang, oh ini aku mau beli deh buat mantuku. Mantu beliau baru satu, insya Allah akan ada dua ya sebentar lagi. Kemudian cucu gitu ya. Jadi sekarang prioritas utama ketika kami jalan emak-emak itu beliau selalu mengutamakan dan selalu ada sesi untuk memilih buat menantu dan cucu. Jadi betul pandangan saya ya, bahwa sebetulnya yang harus berbuat baik atau yang harus memahami tentang hubungan itu adalah justru pihak dari mertua. Kenapa? Karena menantu ini orang baru yang masuk dalam keluarga besar gitu ya. Betul. Jadi kita yang harus memahami. Betul. Kita yang harus ngomong. Betul. Gitu ya. Saya pernah dapat pelajaran itu dari senior suami saya, karena beliau adalah institusi yang cukup besar gitu ya, dan secara struktur itu sangat berpengaruh. Kalau saya bisa bilang itu adalah ibu ketua saya, ibu komandan saya. Beliau pernah mengajarkan bahwa kalau kita masuk di dalam sebuah organisasi atau nih masuk ke sebuah lingkungan gitu, lingkungan baru ya, lingkungan baru atau bukan lingkungan baru sih, organisasi aja, ke perkumpulan gitu ya, datang gitu, yang berani mendekat itu si junior atau yang pangkatnya di bawah atau si ibu komandan nih, ibu ketua. Pasti hubungan dan koneksivitas itu terjadi bila si ketuanya nih yang mendekat. Halo, apa kabar ibu gitu kan, karena dia posisinya adalah superior gitu. Jadi nggak pernah ada yang di bawah ini, kemudian kecuali memang ya ada sesuatu ya, artinya atau ada sesuatu yang memang secara secara etika masih masuk dan semuanya itu oke lah. Tapi biasanya akan dimulai kalau jempol sama telunjuk itu biasanya akan yang mendekat terlebih dahulu, harusnya jempol gitu. Jadi bukannya telunjuknya yang ke jempol. Jadi saya setuju banget sama Bu Baby bahwa pengertian si ibu mertua ini dan kerelaan untuk melepas anak, karena kadang-kadang ego mertua nih yang merasa bahwa loh kok kayak gini ya, pendidikannya, aturannya di rumah anakku kok aku nggak suka gitu. Aku biasanya begini gitu. Itu aku biasanya, dan itu saya juga dapat lagi dari senior kami, itu diajarkan bahwa ketika menikah itu sudah tidak ada ku dan mu, adanya kita. Jadi mertua dan keluarga besar di sekeliling itu hanya menjadi
penyumbang saran, pemberi wacana, gitu. Dan justru harus welcoming, gitu ya. Jangan berharap bahwa si mantu ini udah bisa ini, udah bisa itu, udah ngerti ini, ngerti itu. Masih kurang. Ya emang dulu kita waktu masih jadi pengantin baru emang udah ngerti macem-macem. Justru ketika mantu tuh belum ngerti gitu ya, banyak belum ngerti, kita yang kasih contoh, kita yang bimbing, tapi dengan baik, dengan contoh-contoh yang baik, dengan cara komunikasi yang baik gitu. Kadang-kadang maaf ya, seringkali di lingkungan mertua itu terus ngerasani mantu yang baru. Terus gitu biasanya ketika ada kekurangan gitu, masa kayak gini, masa kayak gitu ya. Nah menurut saya justru dari pihak mertua dan keluarganya itu yang justru harus memahami bahwa ini orang baru yang harus dibimbing, yang harus diarahkan, dan umurnya jauh lebih muda gitu ya. Kalau disuruh jadi udah ahli masak, ahli benerin kamar apa segala macam, ya belum lah gitu. Kesian. Sebentar. Itu mau cari mantu atau mau cari ART ya? Maksudnya artinya bahwa yang namanya welcoming itu akan membuat rasa menjadi lebih nyaman. Dan menantu ini kalau sudah nyaman seperti saya alhamdulillah sekali punya mertua dengan 7 menantu, dan 6 itu adalah wanita semua karena hanya ada 1 putri beliau, yang itu mantunya berarti cowok 1 ya, bapak-bapak 1 gitu. 6 itu alhamdulillah sampai pernikahan saya yang menginjak 25 tahun, berarti kakak-kakak ipar saya itu sudah sekian puluh tahun, kami belum pernah ada pertengkaran, konflik gitu belum pernah ada konflik. Dan mertua saya kalau menantu yang 1 dibelikan daster, itu berarti akan beli untuk 6 daster saya yang bukan menantu aja kebagian gitu loh. Saking penyayangnya. Betul. Nah ibu-ibu ya, calon mertua nih harus ngikutin tuh mertuanya Bu Ina ini, orangnya hangat, friendly gitu ya, terus nggak judging gitu, nggak suka menghakimi, menilai gitu, enggak gitu, orangnya hangat banget. Jadi itu poinnya bahwa terus tentang keterbukaan gitu ya. Sebaiknya juga mertua ini mengajari juga ya keterbukaan, tapi dengan nada do ya, dengan cara yang halus gitu ya. Iya, memang karena budayanya kan beda ya, kemudian lingkungan beda, pendidikan berbeda, pasti akan ada adaptasi lah di awal-awal gitu. Bu Baby sudah merasakan pasti akan ada adaptasi, tapi itu tadi bahwa kebesaran hati yang superior ini, yang lebih sepuh ini, yang lebih punya pengalaman ini, itu memang diperlukan gitu. Jadi kalau kita justru karena memang betul Bu Baby dari pengalaman kan, dari usia juga masih jauh ya. Ini baru belajar gitu untuk hidup. Dan kita sudah punya banyak pengalaman, sudah ada pengalaman. Jadi memang sebaiknya kita yang memang menurunkan ego nih. Dulu kita pun bego gitu. Iya, tapi kita lupa gitu. Begitu udah tua, begitu udah pinter, suka sok tahu gitu kan. Kok masak ini aja nggak bisa, masak itu aja nggak bisa. Emangnya lu dulu jauh udah bisa. emangnya dulu kita kayak apa gitu ya. Betul. Nah, jadi memang mawas diri sebagai mertua itu penting banget. Dan nah, sebagai menantu juga ini yang mau jadi menantu, kalau saya begitu masuk, kita lihat dulu aja ya, kita mempelajari situasi, kita tetap baik, kita pelajari situasi, selalu tunjukkan bahwa kita mau belajar gitu. Iya. Bener ya? Betul. Baru mau saya sampaikan bahwa di sini tidak hanya mertua nih, kayak ini kan mertua kita sudah mulai sudutkan ya, jadi mertua yang baik ya gitu. Ternyata menantu pun itu memang perlu belajar juga dan membuka diri bahwa kita perlu tahu bahwa suami kita ini adalah anak dari beliau yang sudah puluhan tahun, yang beliau bentuk, beliau sayang, beliau adalah pasti ketika itu akan diambil ada sedikit ketidakrelaan. Nah itu yang harus kita tutup. Saya sama sekali enggak ya. Anak saya mau menikah ya saya dengan happy aja, aduh alhamdulillah anakku itu ada yang menyayangi. Terus nah akhirnya apa? Karena saya justru merasa menitipkan anak saya ke menantu saya. Jadi saya ya alhamdulillah, ini menantu saya nonton nggak kira-kira ya? Alhamdulillah saya nggak pernah ngasarin, nggak pernah gimana, nggak pernah. Justru saya pengen dia tuh happy, saya pengen dia tuh nyaman, sehingga dia ngasuh anak-anaknya juga nyaman. Malah kadang-kadang saya kasih
nasihat ke anak saya, kamu yang baik loh sama istrimu gitu kan. Ini pernyataan dan perlakuan mertua saya dan ibu saya kepada menantu-menantunya itu seperti itu. Pernyataannya adalah bahwa loh, kan aku yang harus bersyukur karena ini ada yang nyayangin nih gitu. Ini ada yang ngurusin nih gitu. Bahkan ibu saya kalau misalnya menjelang lebaran gitu ya, mas-mas saya, kakak-kakak saya bertanya gitu, mama butuh apa? Ibu saya ingat sekali kalimatnya selalu, mama nggak butuh apa-apa, dahulukan istrimu. Coba dilihat istrimu butuh apa. Nah itu ternyata ini ya alirannya aliran benar nih. Jadi kalau aliran sesat tidak seperti yang disampaikan Bu Baby tadi gitu ya. Iya. Yang penting kita harus tahu bahwa kita udah jadi satu. Kemudian jangan mencari yang kekurangannya, tapi kita mencari kebaikannya ya. Kebaikan apa yang bisa kita tiru gitu. Kebaikan apa yang kita bisa contoh kayak gitu. Jadi saya rasa dari dua belah pihak harus juga saling belajar. Tapi terutama sekali lagi tuan rumah yang namanya keluarga mertua dan keluarga besar yang lain harus justru menarik sang mantu yang baru ini untuk saling bersama mempelajari, belajar bersama dan ya kita ini deh bersilaturahmi dengan baik gitu ya. Kalau saya bilang mungkin gini aja, kalau kita masuk ke suatu yang baru, kita mencari teman atau bolo lah gitu ya. Bolo yang paling gampang untuk diambil hatinya sebetulnya justru ibu mertua. Begitu bolo itu atau hati ibu mertua kena, nanti suami kan apapun karena ibunya dibahagiakan kan, ibunya senang. Begitupun ibu saya dan mertua, kalau ada apa-apa tidak menyampaikannya ke suami saya, tapi menyampaikannya ke saya. Nah itu kita akan merasa dihargai, kita merasa berguna sebagai menantu. Begitu yang terjadi selama ini. Dan minimalkan untuk ngerasani gitu ya, ngerasani. Yang ini ngerasani ke sana, yang itu ngerasani ke sana dengan siapapun tentang hal apapun gitu ya. Meskipun Anda tahu bahwa Anda dirasani ya oleh keluarga atau oleh siapa, Anda jangan ikut-ikutan ngerasani gitu ya, karena nggak ada manfaatnya. Gitu. Saya setuju. Nggak ada manfaatnya. Jadi marilah kita berbuat hanya yang manfaat-manfaat saja gitu. Seandainya kalau kita mertua saya nggak sayang sama saya, nggak apa-apa. Yang penting kita sayang sama beliau. Gitu. Banyak kan misalnya mertua zaman dulu ngelihat mantunya sekarang kok beda gitu ya, kok nggak kayak saya, ya jelas beda, orang tahunnya aja beda gitu kan ya. Tapi belum tentu semua orang tuh paham gitu ya, maunya kayak beliau gitu, maunya kayak kok nggak kayak gue, kok nggak kayak saudara-saudaraku ya. Namanya orang kan beda-beda. Itu kalau seperti itu disabari saja, artinya orang lain boleh tidak suka atau jahat sama saya, tapi kita jangan sampai jahat sama orang lain. Itu prinsip yang harus kita pegang sehingga hidup kita ya baik-baik saja karena kita selalu berniat baik. Bener nggak Mbak Ina? Betul ya. Betul. Karena memang bisa dicoba ya, tarikan begini itu akan lebih ringan dibanding tarikan begini. Jadi mending kalau ke ibu mertua, ke keluarga, kita mending memang itu tadi, senyum, kita humble, kita mengerti. Mau dirasani ya nggak apa-apa. Kalau saya itu adalah sebuah introspeksi betul, dan itu sebuah penguatan justru. Ketika kita mampu melalui itu, insya Allah justru kita akan menjadi lebih baik dan lebih kuat. Tapi kita harus jadi penjaga keutuhan keluarga ya, terutama keluarga kita sendiri maupun keluarga suami. Kalau orang lain ngerasani yang lain kepada kita, jangan pernah disampaikan ya. Ibu mertua ngerasani kepada kita tentang yang lain lagi, jangan pernah disampaikan. Jadi sampai di situ saja, sampai di kita saja, itu yang paling penting. Oke, rasanya udah cukup obrolan ini ya, mudah-mudahan bisa masuk nih, bisa diinget-inget gitu ya. Selamat menjadi mertua dan selamat menjadi menantu. Semoga semuanya lancar-lancar aja dan barokah. Terima kasih Ibu Ina. Sama-sama. Ini saya mau panggil Mbak, udah ibu-ibu mau panggil Bu, kok kayak masih muda gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti ngobrol lagi kapan-kapan ya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.